YouTuber pemula adalah raja bagi para YouTuber besar ya. Begitu pula penonton alami raja bagi para YouTuber pemula. Kenapa sih saya bilang begitu? Karena YouTuber besar pun tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa gajian setiap bulan tanpa ada penonton dari para YouTuber pemula. Begitu pula kita para YouTuber pemula, mungkin video kita akan sepi kalau tidak ada penonton yang betul-betul penonton alami ya. Kalau channel kita sudah dimonetisasi, kalau kita videonya ditonton dengan penonton alami, pendapatan kita itu sudah pasti akan normal ya, tidak akan hilang, bahkan bisa jadi pendapatannya itu akan terus meningkat dari penonton-penonton yang alami tersebut. Nah, disinilah kesulitan kita sebagai konten kreator yang selalu membuat video-video yang terbaik buat para penonton, tetapi penonton masih sulit menemukan video-video kita ya. Kadang video kita sudah diupload tetapi video kita tidak muncul di halaman beranda. Nah, disinilah ya kita harus bisa mempelajari bagaimana sih caranya agar video-video kita itu setiap kita pas upload video kita langsung muncul di halaman beranda dan akan berkesempatan mendapatkan rasio klik ya. Kalau judul sudah baik, thumbnail sudah baik, pasti akan ada yang mengklik video kita. Jadi kita semua sebagai konten kreator yang harus kita usahakan di saat kita membuat video itu, bagaimana video kita itu bisa ditemukan penonton yang mungkin penonton itu bisa disebut penonton alami. Kalau kita masuk ke analitik di sini ya, kita coba buka di bagian audien. Nah, di audien ini sudah dijelaskan penonton yang kembali dan juga penonton yang unik. Nah, kita sangat membutuhkan penonton yang unik ini ya. Kenapa sih dibilang kita membutuhkan penonton unik? Karena penonton unik meskipun mereka tidak subscribe ke channel kita, itu setiap mengklik video kita akan dihitung dan itu akan dibilang dengan penonton alami. Nah, yang penting kita harus bisa bagaimana caranya supaya channel kita itu pertama konsisten di saat upload video. Contoh di channel saya sendiri ya, di channel saya mungkin channel ya dibilang konten tutorial YouTube. Kenapa sih saya setiap upload jam 5 sore? Nah, di jam 5 sore di sini saya sudah diperhatikan ya. Apabila saya upload di jam-jam 5 sampai jam 6, itu para subscriber saya banyak membuka YouTube dan berkesempatan video saya akan mendapatkan rasio klik ya. Nah, di sini kalau saya upload videonya pagi hari dari jam 6 sampai jam 12, subscriber saya tidak ada yang buka YouTube atau yang ya dibilang dengan jarang ya membuka aplikasi YouTube subscriber saya itu. Nah, kalau kita masuk ke bagian yang tadi audien ini ya, saya coba buka di audien lagi. Nah, di audien ini saya selalu memperhatikan di bagian ini ya. Nah, untuk penonton di channel saya sudah pasti kebanyakan pria ya, dan untuk penonton yang paling banyak dari negara Indonesia karena saya berbahasa Indonesia, dan kadang saya pun tidak menyeting di bagian subtitle ya, karena subtitle itu sudah biasa saya aktifkan otomatis ya. Nah, di sini kalau kita masuk ke bagian konten, kalau saya masuk ke bagian konten di sini ya, konten saya yang memang lagi banyak dicari oleh para penonton di channel saya selalu membuat video-video konten terpopuler ini. Kenapa saya selalu membuat konten terpopuler seperti ini? Karena konten ini bisa mudah untuk mendapatkan penonton yang kembali dan penonton yang unik. Di sini saya kenapa channel saya itu selalu membahas tentang cara video shot, cara jam tayang YouTube, cara ganti bahasa YouTube. Nah, disinilah kendala saya ya. Di saat saya membuat video tentang cara ganti bahasa di YouTube, di sini penontonnya selalu meningkat. Tetapi saya kurang berani membuat video ini karena video ini betul-betul rawan, ya. Rawan dolar kuning, bahkan rawan juga dolar merahnya. Padahal ini saya video original, tapi menurut YouTube
ini konten yang mungkin mengarahkan para penonton saya itu melakukan hal-hal yang negatif. Tetapi kalau saya mengganti judul, mengganti thumbnail berkali-kali, itu secara otomatis dolarnya itu akan langsung berwarna hijau ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan untuk kita bisa mendapatkan penonton alami ya. Penonton alami itu sangat dibutuhkan, karena kalau kita hanya ditonton videonya itu oleh para YouTuber pemula lagi, channel kita akan mentok di situ-situ aja ya penontonnya dari para subscriber kita. Kapan video kita itu akan disebarluaskan oleh YouTube? Kita ingin di saat kita membuat konten kita itu boom, disebarluaskan kepada para pengguna YouTube yang pasti umum ya. Konten kita ngevlog, mungkin kalau video kita itu bagus dan disukai oleh penonton yang suka ngevlog, itu akan diklik. Nah, contoh video konten tentang masak. Konten masak pasti akan mengetikkan kata kunci di pencarian judul. Biasanya penonton unik atau penonton alami akan mengetikkan judul di dalam video tersebut ya. Di YouTube mereka mengetikkan judul. Begitu pula kalau konten kita tentang tip-tip kecantikan ataupun tip-tip perawatan wajah, sama itu akan diketik dari pencarian judul. Nah, karena kalau pencarian judul itu video kita akan ditemukan di penelusuran YouTube. Sangat bagus video kita kalau ditemukan di penelusuran YouTube seperti ini ya. Nah, seperti ini fitur jelajah penelusuran YouTube dan rekomendasi video. Nah, itu video kita itu sudah sangat-sangat bagus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di saat kita membuat konten, kita pelajari pembuatan thumbnail terlebih dahulu sebelum kita membuat video. Persiapan ide sudah ada, tapi kita harus mempersiapkan juga untuk pembuatan thumbnailnya ya. Thumbnail itu sangat berpengaruh. Judul mungkin kita bisa ikutin isi konten kita, apa yang mau kita bahas. Kalau konten kita itu pembahasannya tentang masak, coba kita buat konten yang begitu mudah dicari di saat video kita itu sudah dipublikasikan. Dari judul pastinya ya, dan thumbnail kita jangan sampai kalah. Thumbnail jangan sampai kalah dengan para YouTuber lain ya, karena konten masak itu bukan 1-2, sudah pasti banyak ya, jadi harus bisa bersaing. Begitu pula kalau konten-konten ya dibilang konten mancing ataupun yang apalah ya. Jadi kalau konten kita itu harus memperbaiki di bagian thumbnail, judul, itu bisa jadi di saat kita upload, video kita akan langsung disebarluaskan. Yang penting upload kita itu jangan asal-asalan jam waktu upload. Jam waktu upload kadang-kadang saya jam pagi-pagi sudah upload, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore, kadang-kadang malam. Jadi penonton yang masuk ke channel kita itu sangat bingung. Tapi kalau kita konsisten jam 5 terus, jam 6 terus, jam 7 terus, jadi sudah tahu ya penonton kita itu, oh ternyata channel ini upload di jam-jam sekian. Itu pasti para penonton yang menyukai konten kita itu akan menanti video kita karena akan menunggu dari notif. Nah, yang harus kita perbaiki judul. Nah, di sini untuk pengisian deskripsi yang saya perhatikan masih banyak yang keliru ya. Di sini untuk pengisian deskripsi itu di atasnya itu cukup kita masukkan judul, di bawah deskripsi kita masukkan judul ya. Nah, yang saya isikan tag ini adalah kata kunci ya. Saya selalu mengisikan tag ini adalah kata kunci di video kita ya. Ingat ya. Belum beda dengan kata kunci yang ada di bagian tag paling bawah. Ini kata kunci. Kalau tag paling bawah, sahabat semua harus kita perhatikan ya, untuk tag di bawah ini adalah kata kunci yang bisa memperbaiki kesalahan di saat kita mengetikkan judul ataupun kata-kata di saat kita mengisikan deskripsi. Apabila ada yang salah di sini kita bisa diperbaikinya ya. Ini tugasnya memperbaiki kata-kata atau tulisan yang salah di saat kita pembuatan judul, deskripsi, dan kata kunci. Nah, di sini bisa perbaiki. Nah, jadi di saat video kita upload, video kita harus bisa langsung muncul di halaman beranda. Jadi intinya kita harus bisa memperhatikan
audien di video kita untuk bisa mendatangkan penonton alami atau penonton unik ya seperti ini. Nah, dari sini channel kita lambat laun akan berkembang ya. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat YouTubeku. Jangan lupa dukungannya buat channel ini, mohon di like, di komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.